Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Purnamasari dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengerjakan laporan keuangan dua perusahaan dagang. Ada 3 laporan utama yang harus dibuat untuk perusahaan dagang. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan dan beban. Rumus sederhananya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Laba kotor dikurangi beban usaha sama dengan laba, yang bertujuan untuk menunjukkan apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi selama periode laporan. Sumber datanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu saldo akun pendapatan, retur atau potongan penjualan, akun pembelian, dan beban. Langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, hitung penjualan bersih. Ambil angka penjualan kotor, kurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Contohnya penjualan kotor 50 juta, retur penjualan 2 juta, potongan penjualan 1 juta. 50 juta dikurangi 2 juta sama dengan 48 juta. 48 juta dikurangi 1 juta sama dengan 47 juta. Penjualan bersih yaitu 47 juta. Yang kedua, hitung pembelian bersih jika ada. Pembelian bersih sama dengan pembelian dikurangi retur pembelian sama dikurangi potongan pembelian. Contohnya pembelian 30 juta, retur 1 juta, potongan 500.000 sama dengan 28.500.000. Yang ketiga, hitung harga pokok penjualan. Rumusnya, harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih, ditambah biaya angkut pembelian dikurangi persediaan akhir. Contohnya, persediaan awalnya 5 juta, ditambah pembelian bersih 28.500.000, ditambah biaya angkut 1.500.000 sama dengan 35 juta. Lalu 35 juta dikurangi persediaan akhir 4 juta sama dengan 31 juta. Jadi harga pokok penjualannya 31 juta. Yang keempat, hitung laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sama dengan 47 juta dikurangi 31 juta sama dengan 16 juta. Yang kelima, kurangi beban usaha atau beban operasional. Jumlahkan semua beban usaha seperti gaji, sewa, listrik, penyusutan, promosi, dan lain-lain. Contohnya gaji 6 juta ditambah sewa 2 juta ditambah listrik 500.000 ditambah penyusutan 500.000 sama dengan 9 juta. Yang keenam, hitung laba usaha. Laba usaha sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Sama dengan 16 juta dikurangi 9 juta sama dengan 7 juta. Yang ketujuh, tambahkan atau kurangi pos pendapatan atau beban lain-lain. Misalnya, pendapatan bunga, keuntungan penjualan aset, beban bunga, rugi lain-lain. Contohnya pendapatan lain-lain 200.000, laba sebelum pajak 7 juta, ditambah 200.000 sama dengan 7.200.000. Yang kedelapan yaitu hitung beban pajak penghasilan jika ada. Misal, tarif pajak contoh 10%. Beban pajaknya 7.200.000 dikali 10% sama dengan 720.000. Jadi laba bersihnya 7.200.000 dikurangi 720.000 sama dengan 6.480.000. Yang kedua dari laporan keuangan 2, yaitu laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Menunjukkan perubahan modal pemilik dalam satu periode. Rumus sederhananya yaitu modal awal ditambah laba bersih dikurangi FRIF. Modal sama dengan modal akhir. Tujuannya yaitu menunjukkan bagaimana modal pemilik berubah selama periode entah itu karena laba atau rugi, setoran tambahan, dan pengambilan pemilik. Sumber datanya diambil dari laba bersih dari laporan laba rugi, saldo modal awal dari neraca awal, catatan setoran modal, tambahan, dan pengambilan pribadi atau FRIF. Langkah pengerjaannya yaitu 1. Tulis modal awal pada bagian atas laporan. Yang kedua, tambahkan setoran pemilik yang dilakukan selama periode jika ada. Yang ketiga, tambahkan laba bersih atau kurangi rugi bersih dari laporan laba rugi. Yang keempat, kurangi pengambilan pribadi atau FRIF oleh pemilik selama periode. Yang kelima, hasilnya adalah modal akhir. Contoh perhitungannya yaitu, semisal modal awal 20 juta, setoran pemilik 2 juta. Jadi 20 juta ditambah 2 juta sama dengan 22 juta. Tambah laba bersih sama dengan 6.480.000. Jadi 22 juta ditambah 6.480.000 sama dengan 22.480.000. Kurangi FRIF, FRIF-nya 1 juta. Jadi 28.480.000 dikurangi 1 juta, yaitu 27.480.000. Kurangi FRIF, FRIF-nya 1 juta. Jadi 28.480.000 dikurangi 1 juta, yaitu 27.480.000. Itu berarti modal akhir. Yang ketiga dari laporan keuangan 2 yaitu neraca atau balance sheet, menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Rumus dasarnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau modal. Tujuannya yaitu menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Apa yang dimiliki atau aset dan apa yang menjadi kewajiban serta modal
tercakup liabilitas dan ekuitas. Sumber datanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, hasil laporan perubahan modal atau modal akhir, saldo persediaan akhir, saldo kas akhir. Dan langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, kelompokkan aset menjadi aset lancar, mencakup kas piutang dagang, persediaan beban dibayar di muka. Aset tidak lancarnya yaitu atau aset tetapnya yaitu tanah, bangunan, mesin dikurangi akumulasi penyusutan. Yang kedua, kelompokkan kewajiban atau liabilitas menjadi satu kewajiban lancar atau utang dagang. Kewajiban lancar mencakup utang dagang, beban yang masih harus dibayar, utang pajak. Yang kedua, kewajiban jangka panjang meliputi pinjaman bank jangka panjang. Yang ketiga, tuliskan ekuitas atau modal akhir dari laporan perubahan modal. Yang keempat, jumlahkan total aset dan jumlahkan total kewajiban, ditambah ekuitas. Pastikan total aset sama dengan total kewajiban, ditambah ekuitas. Jika tidak sama, periksa kesalahan pencatatan atau ayat penyesuaian yang belum diposting. Contoh angkanya, mengingatkan contoh yang tadi ya. Aset lancar, kasnya 7.480.000, piutang dagang 3 juta, persediaan 4 juta. Total aset lancarnya sama dengan 7.480.000 ditambah 3 juta ditambah 4 juta sama dengan 14.480.000. Aset tidak lancarnya aset tetap atau neto 20 juta, total aset sama dengan 14.480.000 ditambah 20 juta sama dengan 34.480.000. Kewajiban, utang dagang 5 juta, utang bank jangka panjang 2 juta. Jadi total kewajibannya 7 juta. Ekuitas modal akhir sama dengan 27.480.000. Total kewajiban ditambah ekuitas jadi 7 juta ditambah 27.480.000 sama dengan 34.480.000. Cocok dengan total aset yang tadi. Yang keempat dari laporan keuangan 2 yaitu laporan arus kas. Ini opsional ya jika diminta. Melaporkan pergerakan kas masuk dan keluar dalam aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuannya yaitu menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode. Dari mana kas masuk dan kemana kas keluar. Sumber datanya dari neraca awal dan akhir, laporan laba rugi, perubahan akun modal kerja, yaitu piutang, persediaan utang, catatan pembelian atau penjualan aset, dan transaksi pendanaan. Metode umum, metode langsung atau metode tidak langsung. Untuk perusahaan dagang biasanya yang mudah dipakai adalah metode tidak langsung untuk aktivitas operasi. Langkah pengerjaannya yaitu satu aktivitas operasi. Mulai dari laba bersih, tambahkan kembali biaya non-kas seperti penyusutan. Sesuaikan dengan perubahan modal kerja. Jika piutang dagang naik, kurangi kas karena penjualan belum tertagih. Jika persediaan naik, kurangi kas membeli persediaan pakai kas. Jika utang dagang naik, tambahkan kas menunda pembayaran ke pemasok. Hasil adalah kas neto dari aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Catat pembelian aset tetap atau kas keluar. Catat penjualan aset tetap atau investasi kas masuk. Hasilnya adalah kas neto dari aktivitas investasi. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Catat setoran modal tambahan atau kas masuk, pembayaran pinjaman atau kas keluar, penarikan pemilik kas keluar, penerimaan pinjaman baru kas masuk. Hasilnya adalah kas neto dari aktivitas pendanaan. Yang keempat, kalkulasi kenaikan atau penurunan bersih kas. Jumlahkan ketiga bagian di atas yang tadi disebut, tambahkan kas awal periode untuk mendapatkan kas akhir periode. Cocokkan kas akhir dengan saldo kas pada neraca. Contohnya, laba bersihnya 6.480.000, tambah penyusutan non-kas 500.000. Jadi subtotalnya 6.980.000. Perubahan modal kerja. Piutang turun 500.000, itu ditambah kas, persediaan turun 1 juta, tambah kas, utang dagang naik 500.000, tambah kas, total perubahannya yaitu ditambah 2 juta, kas dari operasi sama dengan 6.980.000 ditambah 2 juta, sama dengan 8.980.000. Kas dari aktivitas investasi, pembelian aset tetap min 5 juta dan min 5 juta. Kas dari aktivitas pendanaan, setoran pemilik 2 juta, penarikan pemilik 1 juta, min 5 juta, min 1 juta, pembayaran pinjaman min 500.000, netnya 500.000.
Kenaikan bersih kas sama dengan 8.980.000 dikurangi 5 juta ditambah 500.000 sama dengan 4.480.000. Jika kas awal adalah 3 juta, maka kas akhir adalah 3 juta ditambah 4.480.000 sama dengan 7.480.000. Sama dengan saldo kas yang ada di neraca tadi. Yang selanjutnya buat jurnal penutup. Jurnal penutup untuk mentransfer saldo akun nominal atau pendapatan dan beban ke akun modal, sehingga akun-akun tersebut siap untuk periode berikutnya. Tujuannya yaitu menutup atau mengosongkan akun-akun sementara supaya saldo kembali nol di periode berikutnya. Akun sementara sama dengan akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan FRAIF. Setelah ditutup, akun yang tersisa hanya akun permanen, yaitu aset, utang, dan modal. Langkah pengerjaannya yaitu jurnal penutup. Langkah 1, tutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Debit semua akun pendapatan. Kredit ke akun ikhtisar laba rugi. Contohnya, penjualan 47 juta, debit 47 juta, ikhtisar laba rugi, kredit 47 juta. Langkah kedua, tutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. Debit ikhtisar laba rugi dengan total beban, kredit masing-masing akun beban. Contohnya, ikhtisar laba rugi 9 juta di debit, beban gaji 6 juta di kredit, beban sewa 2 juta di kredit, beban listrik 500.000 di kredit, beban penyusutan 500.000 di kredit. Langkah yang ketiga yaitu tutup saldo ikhtisar laba rugi ke modal. Jika laba bersih, debit, ikhtisar laba rugi, kredit, modal. Jika rugi bersih, debit, modal, kredit, ikhtisar laba rugi. Contohnya laba 6.480.000, jadi ikhtisar laba ruginya 6.480.000 di debit, modal 6.480.000 di kredit. Langkah 4, tutup akun FRAIF ke modal. Debit modal, kredit akun FRAIF. Contohnya, FRAIF-nya 1 juta. Jadi modal 1 juta di debit, FRAIF-nya 1 juta di kredit. Hasil setelah jurnal penutup yaitu akun pendapatan, beban, dan FRAIF 0. Akun modal sudah diperbarui. Yang terakhir yaitu susun neraca saldo setelah penutupan. Buat neraca saldo akhir setelah jurnal penutup dibuat untuk memastikan saldo di buku besar seimbang kembali dan siap untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Tujuannya yaitu menyajikan saldo akun yang masih ada setelah jurnal penutup dilakukan. Hanya berisi akun permanen yaitu aset, utang, dan modal. Akun sementara yaitu pendapatan, beban, FRAIF sudah 0, jadi tidak muncul lagi. Cara pengerjaannya yaitu 1. Ambil neraca saldo setelah penyesuaian. 2. Coret atau hilangkan semua akun sementara, pendapatan, beban, FRAIF. Yang ketiga, perbarui akun modal dengan saldo akhir setelah ditambah laba bersih dan dikurangi FRAIF. Yang keempat, hasilnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Contoh neraca saldo setelah penutupan. Akun debit dan kredit. Kas 7.480.000 di debit, piutang dagang 3 juta di debit, persediaan barang 4 juta di debit. Aset tetap atau neto 20 juta di debit. Utang dagang sebesar 5 juta di kredit. Utang bank 2 juta di kredit. Modal akhir 27.480.000 di kredit. Jadi totalnya antara debit dan kredit masing-masing 34.480.000. Ciri khas neraca saldo setelah penutupan yaitu seimbang antara jumlah debit dan jumlah kredit. Tidak ada lagi akun pendapatan, beban, dan FRAIF. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.